Halo teman-teman semua, kali ini kita belajar tentang TWK, SKD, CPNS. Jadi kita mau belajar soal-soal latihan tentang TWK ya teman-teman. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu kita. Caranya gampang banget dan gratis, yaitu caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Nomor 1, lembaga negara yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 adalah A. MPR, B. KY, C. DPR, D. MA, E. MPR. Jawaban yang benar adalah D. MA, karena pada pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mahkamah Agung. Nomor 2. 1. Dibentuknya konstituante. 2. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang benar yaitu A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 1, D. 2, 1, 4, E. 3, 1, 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. 2, 3, 4. Jadi teman-teman, isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu yang nomor 1 salah karena seharusnya bukan dibentuk tapi dibubarkan. Jadi isinya nomor 1 dibubarkannya konstituante, nomor 2 diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, nomor 3 tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950, 4 dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nomor 3. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu A. Presidensial, B. Terpimpin, C. Kerajaan, D. Parlementer, E. Semi-monarki. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang D. Parlementer. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu parlementer pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi, sistem pemerintahan yang pernah berlaku di negara Indonesia sejak dulu itu yang pertama adalah sistem pemerintahan Indonesia periode 1945 sampai 1949. Sistem pemerintahannya presidensial. Nomor 2, sistem pemerintahan Indonesia periode 1949
sampai 1950, pemerintahannya adalah parlementer semu. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahannya parlementer. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966 sampai 1998 adalah sistem pemerintahan presidensial. Nomor 5, sistem pemerintahan Indonesia 1998 sampai dengan saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nomor 4. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh A. MPR, B. PPKI, C. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, D. BPUPKI, E. DPR. Jawaban yang benar adalah C. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada 29 Agustus 1945 dan KNIP dibentuk pada sidang PPKI yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 5. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal A. Pasal 21, B. Pasal 20A ayat 4, C. Pasal 20A ayat 3, D. Pasal 20A ayat 2, E. Pasal 20A ayat 1. Jawaban yang benar adalah E. Pasal 20A ayat 1. Pasal 20A ayat 1 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ayat 2, dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ayat 3, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pasal 21 berbunyi, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Jadi yang paling tepat adalah pasal 20A ayat 1. Baiklah teman-teman, latihan soalnya udah selesai. Jadi kalau misalnya kalian pingin latihan soal bareng kita lagi dalam soal-soal yang lain seperti TIU, TWK, ataupun TKP, jangan lupa buat rajin-rajin tonton video dari Bond Weekends dan jangan lupa buat support kita selalu. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Semoga kalian semua yang berniat menjadi CPNS periode tahun 2021 bisa sukses dan lolos semuanya. Amin.